Baik, mari kita bersama-sama berdoa dulu untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kesempatan malam hari ini kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang terus menyertai kami dan waktu demi waktu kami terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau Allah yang tetap menopang, Engkau Allah yang tetap menyertai, menuntun kami, melingkupi kami dengan kasih-Mu sehingga dalam setiap perjalanan kami boleh terus mengingat Tuhan, kami boleh terus mempermuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami, ubahkan kami sehingga kami boleh tetap mengasihi Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah perenungan kami pada pertemuan kami pada sore hari ini mendapatkan pertolongan dan urapan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami naikkan doa kami peralaskan demi nama putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, ya. Ya, saya ingin kita bersama-sama sore hari ini merenungkan tentang kekuatan kita. Ya, kekuatanmu itu apa? Kalau berbicara tentang ya kekuatan, tentu kita bicara tentang seluruh bagian kehidupan kita itu ya, entah itu jasmani, entah itu rohani. Ya, dalam kepribadian kita itu manusia memiliki kekuatan pikiran, ya, memiliki kekuatan perasaan dan lain sebagainya itu. Nah, maka kita mencoba memikirkan tentang apakah kehidupan kita ini bisa dilihat, ya, memiliki kekuatan atau menonjol gitu. Bagaimana kehidupan kita ini bisa bisa terlihat. Nah, dari sisi apa orang bisa melihat kita? Nah, kemudian kalau orang berkata tentang kita, apakah orang berkata bahwa kamu itu hidup seperti Yesus? Nah, ini juga satu pertanyaan yang perlu kita pertanyakan. Apakah iya orang melihat kita sebagai seorang Kristen, ya, yang paling tidak menonjol, yang berbeda, ya, dari sisi itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana hidup Anda ini terlihat berbeda, ya, terlihat berbeda. Nah, apakah harus berbeda? Iya, harus berbeda. Itu persoalannya. Ya, jadi kalau kita ini menjadi sama saja, ya artinya kita tidak memiliki kekuatan yang lebih. Ya, maka kita harus terlihat berbeda. Berbeda dari mananya? Ya, berbeda dari kebanyakan orang melihat. Ya, entah kita ini memiliki profesi sebagai seorang pegawai, ya pegawai yang berbeda, yang cukup berbeda, ya, punya profesi apapun, berbeda dengan orang lain yang sama memiliki profesi. Nah, ini yang harus menjadi pertanyaan, ya. Lalu berbicara tentang kekuatan itu, kemudian kita berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan apa yang akan Anda patahkan untuk menghalau kekuatan, untuk menghalau supaya kekuatan kita itu tidak digerogoti itu karena kebiasaan-kebiasaan itu. Ya. Lalu dari semua itu kemudian kita mempertanyakan bagaimana kita yang berbeda, kita yang hidup seperti Kristus, kita yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang kemudian baik, ya, kita hidup terlihat berbeda itu, kemudian
Itu semua mengubah cara kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Nah, maka di dalam surat 2 Petrus pasal 1, 2 Petrus pasal 1 itu dikatakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, dalam kodrat ilahi. Nah, kodrat ilahi ini perlu kita garis bawahi. Jadi, oleh karena Kristus, ya, kalau kita lihat komplit di ayat itu ya, bentar. Kedua Petrus ya. Nanti beberapa minggu kita akan dapatkan bagian ini. Ya, jadi kita ini telah diberikan kuasa, itu di ayat 3 di 2 Petrus pasal 1 itu ya, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, jadi Allah itu telah memberikan kuasa ya untuk sesuatu yang berguna dalam hidup yang saleh. Ya, oleh pengenalan kita akan Dia. Nah, maka kita beroleh janji ya menganugerahkan kepada kita janji yang berharga yang sangat besar ya supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, ini sebenarnya kekuatan kita di sana untuk mengatasi bagaimana kita memiliki hidup yang berbeda ya, memiliki hidup yang orang mengatakan ini apa ya, amazing gitu ya. Wah, ini luar biasa. Nah, maka kalau kita mengingat itu, saya teringat pada satu batu ya, entah batu ini ada atau tidak, kryptonite ya. Ada yang tahu apa itu kryptonite? Batunya meteor bukan sih, Pak? Batu ya, ya memang batu luar angkasa gitu. Tapi apa yang spesifik dan apa yang menjadi cerita legenda kryptonite? Superman, Pak, Superman. Iya, ya. Kita mengingat kryptonite ini sebuah batu yang berwarna hijau yang sebenarnya batu itu yang akan memberikan kelemahan, ya. Jadi kalau Superman itu ditempelin batu ini, dia akan kehilangan semua kekuatan. Ya, kita yang pernah nonton film Superman. Ya, jadi begitu kryptonite ini dibawa, didekatkan kepada dia, dia akan hilang kekuatannya, hilang kuasanya. Nah, dalam hidup kita mungkin kita memiliki ini, batu ini. Ya, yang harusnya ini diusir, disingkirkan jauh-jauh supaya kita tidak mengalami kelemahan. Ya, tidak mengalami kelemahan. Nah, ya, jadi dalam kehidupan kerohanian kita itu kuasa ilahi itu ya, kuasa yang mulia dan ajaib itu yang dianugerahkan kepada kita ya. Lalu kemudian kita memiliki janji-janji yang berharga dan sangat besar untuk kita mengambil kodrat dalam kodrat ilahi itu, kemudian kita memiliki penghalang, ya kita memiliki apa itu namanya,
ya satu titik kelemahan, ya mungkin kryptonite-nya ini dalam hidup kita ini bisa banyak, ya bisa berbagai macam. Nah, inilah yang perlu kita renungkan bersama-sama supaya kita mulai mengenali, ya persoalannya kan seperti Superman itu kan persoalannya kan tidak apa tidak bisa begitu mengenali bahwa itu adalah kelemahannya, tapi begitu dia mendekat ternyata itu yang akan menghilangkan kekuatannya. Nah, ini persoalannya. Ya, jadi seperti kita ini juga tanpa kita sadari itu sebagai kryptonite. Ya, tapi itu yang kita anggap bukan. Ya, sehingga pada saat kita mengalami kelemahan kita bingung. Ini apa ya? Yang membuat kita lemah ini apa sebenarnya? Ya, karena kita tidak mengenali kryptonite itu. Ya, nah, maka perenungan kita malam hari ini kita mencoba merefleksikan sebenarnya kryptonite kita ini apa. Jangan-jangan apa yang paling kita banggakan, yang kita sukai, yang kita ya yang menjadi sesuatu yang berharga, nah ternyata itu kryptonite. Ya, kryptonite. Di satu sisi batu ini indah sekali, bagus sekali gitu ya, tetapi itu akan menghilangkan, ya, menyedot kekuatan kita sehingga kita menjadi lemah. Ya. Nah, Rasul Paulus itu mengingatkan di dalam 1 Korintus pasal 5 itu ya. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya itu semacam kryptonite yang menular. Ya, yang menularkan karakter. Ya, yang menularkan cara hidup yang kemudian itu yang membuat kita akhirnya memiliki kryptonite itu. Ya. Jadi hati-hati terhadap kryptonite yang menular. Nah, ada banyak ayat yang memperingatkan itu. Ya, nah Paulus itu mengingatkan orang-orang Korintus yang memiliki kekuatan, memiliki anugerah apa itu namanya, memiliki anugerah karunia-karunia rohani yang luar biasa, ya, tapi tanpa disadari ada orang-orang yang sebenarnya itu semacam kryptonite yang memberikan pola kehidupan yang akhirnya membawa kepada satu kehancuran, ya, satu kemunduran, satu kelemahan dalam kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Ini kalau kita membaca ya, di ayat yang kedua itu ya orang-orang yang sombong, ya, sekalipun demikian kamu sombong, ya, tidak lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang-orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Ya, ada orang-orang yang cara hidupnya udah berdosa, udah salah dan tapi masih tetap hidup dalam kesombongan. Ya, maka Paulus mengatakan buanglah, ya, buanglah. Itu harus dibuang ya ya kalau Paulus ini kalimatnya agak keras itu ya. Dan orang-orang yang demikian itu serahkan ya dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga tubuhnya binasa agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya. Kemudian ini membicarakan tentang ragi yang lama. Ya, ragi yang lama itu ya karakter, pola hidup, cara hidup, etika hidup, estetika hidup, dan semua yang ada yang merupakan ragi yang lama itu Paulus bilang buanglah. Supaya kalian, ya, supaya kamu, supaya kita itu menjadi adonan yang baru. Ya, adonan yang baru yang tanpa ragi. Ya, yang tanpa ragi. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-13 itu
mereka yang melakukan kejahatan, mereka yang tetap berbuat jahat, ya, itu usirlah kejahatan itu, ya, karena itu akan merusak. Ya, seperti yang saya katakan tadi pagi, kesaksian dari Harold Morris itu yang dia menyesal karena dia punya pertemanan yang keliru, punya sahabat yang salah, punya komunitas yang yang berdosa, yang jahat, sehingga dia mengalami kesulitan dalam hidupnya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Ya. Nah, kemudian apa yang menjadi kelemahan kita? Ya, apa yang menjadi kelemahan kita? Dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Ya. Apa yang menjadi kelemahan kita itu adalah berhala. Ya, berhala. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ya, kadang-kadang berhala ini sebenarnya adalah kryptonite yang memberikan kelemahan. Ya, tapi bentuknya ya kemudian menjadi sesuatu yang indah, yang kita sukai, yang kita nikmati, ini adalah berhala. Nah, apa pertanyaannya di sini? Ada yang bisa bantu saya untuk mengisi ini? Apa yang menjadi berhala dalam hidup kita? Halo? Ada yang mau bantu saya ngisi ini? Apa kira-kira berhala kita? Ada? Halo? Halo? Silakan. Makanan, dah, Pak. Hah? Hah? Saya nggak paham simbolnya. Listrik, makanan gitu, Pak. Enggak. Ini hanya simbol saja. Enggak. Yang menjadi berhala kita itu apa sih? Main handphone, Pak. Hah? Main HP waktu ibadah. Oke. Wah, ya. Enggak, Uang, Pak. Hah? Uang. Apa? Uang. Oh, uang. Aduh, ngeri-ngeri kali ini semua ya. Kok dibuang semua piye ini? Apa lagi? Katanya Karis hobi, Pak. Apa? Hobi katanya Karis. Hobi ya. Oke lah. Apalagi banyak ya. Satu lagi. Pacar. Apa itu? Pacar. Oh, pasangan ya, pacar ya. Ngeri ya. Oh, jadi berhala. Ya, ya sebenarnya semua ini bukan berhala mutlak, ya kan? Bukan mutlak jadi berhala itu ya. Jadi HP ya bukan berhala sebenarnya. Cuman akhirnya bisa jadi berhala. Ya, akhirnya jadi berhala. Ya, uang ini sebenarnya juga bukan berhala. Ya, karena bisa kita mempermuliakan kehidupan kita dengan Tuhan melalui hal-hal ini ya. Bisa. Ya, tapi kemudian akhirnya menjadi berhala. Nah, ini persoalan bagaimana respon kita dan menanggapi, memakai, menggunakan, ya, menjalani hobi, ya, pacar, uang yang kita miliki ini dengan baik sebenarnya. Ya. Nah, jadi maksud saya begini, kalau itu kita sadari itu sebagai kryptonite, sebagai hal yang bisa melemahkan itu, ya, karena kryptonite itu kalau yang cerita di Superman itu tidak langsung mati itu Superman kan, ya begitu kena kryptonite itu tidak langsung mati itu, ya pelan-pelan itu lalu kemudian menjadi lemah, Nah ini, ya, nah makanya kita perlu hikmat Tuhan untuk menempatkan semuanya ini sehingga tidak
menjadi berhala. Ya, tidak menjadi berhala. Nah, seperti yang dinasihatkan oleh Yohanes gitu ya. Ya, jadi sebab semua yang ada dalam dunia ini apa itu? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa. Ya, bukan berasal dari Bapa. Nah, ini arahnya sekarang yang kita perlu ubah. Ya, arah keinginan itu arahnya motifnya dan arahnya itu harus tepat ya supaya tidak menjadi kelemahan kita. Gitu ya. Oke, nanti boleh didiskusikan ya banyak hal. Ini yang slide yang terakhir adalah pertanyaan reflektif. Ya. Pertanyaan untuk direfleksikan dalam hidup kita ini sebenarnya bagaimana relasi kita? Ya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ya. Lalu apa yang dapat Anda lakukan untuk memastikan bahwa Anda sedang memberikan segalanya bagi Tuhan? Apa yang kita mau lakukan? Ya. Ya sedikit demi sedikit ya, tapi itu bergerak dan itu kita memastikan untuk melakukan arahnya itu sudah. Ya, kalau kita mengatakan, oh kita sudah memberikan segalanya, tidak ada yang sisa itu ya mungkin ya orang-orang yang tertentu ya, tapi arahnya paling tidak ke sana. Ya, kemudian bagaimana jadwal Anda? Ya, jadwal Anda untuk ya paling tidak untuk hal-hal yang rohani lah. Ya, ya untuk hal-hal ya, maksudnya untuk membuat bertumbuh itu. Ya. Nah, maka yang perlu dipertanyakan lagi, tentukan satu cara. Ya, tentukan satu cara. Bagaimana Anda ingin bertumbuh dalam Dia. Ya, saya kira ini yang perlu kita renungkan bersama. Ya, hal-hal yang membuat kita lemah, kita harus kenali supaya kita bisa patahkan, kita bisa buang. Ya, ragi yang lama itu juga kita sisihkan supaya kita memiliki adonan yang baru. Ya, secara figuratif itu adonan yang baru itu hal-hal yang tidak terkontaminasi oleh hal-hal duniawi, hal yang berdosa. Ya, sekalipun kita hidup di dunia tapi tidak duniawi. Nah, ini menjadi paradoks. Ya, bagaimana kita hidup di dunia tapi tidak duniawi dan lain sebagainya. Ya, ini perlu perlu refleksi, perlu kedalaman untuk memikirkan hal-hal yang kita jalani dalam kehidupan kita. Ya, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Oke, kita bisa diskusikan. Kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami boleh belajar mengenali hal-hal yang menjadi kelemahan dalam hidup kami yang menghalangi relasi kami dengan Tuhan, kehidupan, kegiatan, kerohanian kami, apapun yang akan menghambat. Ialah Tuhan Allah Roh Kudus menolong kami untuk memberikan kami kekuatan untuk dapat membuang semua hal-hal yang akan merusak kekuatan kami yang Tuhan sudah anugerahkan karena kami harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi menjadi orang-orang percaya yang boleh bersinar, menjadi orang-orang percaya yang boleh berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, berkati anak-anak pemudamu, tolonglah dalam setiap aktivitas kesibukan apapun yang mereka jalani, dalam studi, dalam pekerjaan, dan apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan memberikan pertolongan.
Kami naikkan syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.